Halo Bang, Islamisasi di daerah Indonesia Timur, Ternate dan Maluku lebih didorong oleh faktor perdagangan dan perkawinan antara kaum muslim pendatang dan penguasa atau penduduk setempat. Sebab di Indonesia Timur, kaum muslim pendatang tidak menghadapi konflik politik perebutan kekuasaan seperti yang terjadi di beberapa kerajaan di Pulau Jawa. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita perlu mengetahui nih, apakah pernyataannya benar, apakah alasannya benar, dan apakah keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Kalau gitu, kita mulai dulu dari pernyataan pertama. Di sini dikatakan bahwa Islamisasi di daerah Indonesia Timur itu lebih didorong oleh faktor perdagangan dan perkawinan antara kaum muslim pendatang dengan penguasa atau penduduk setempat. Nah, sebetulnya terdapat beberapa saluran penyebaran pengaruh Islam di Indonesia sehingga Islam itu bisa tersebar dan perkembangannya pesat di Nusantara. Antara lain melalui jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf atau ilmu magis, pendidikan melalui pendirian lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan juga seni budaya seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Nah, memang betul bahwa di wilayah Indonesia Timur karena medannya berupa laut dan jangkauannya juga luas, makanya yang paling menjadi faktor utama gitu dalam penyebaran itu ya perdagangan dari pedagang muslim atau dari Persia, Arab atau Gujarat yang datang ke dari Indonesia Timur untuk berdagang, dan juga perkawinan antara kaum pedagang ini dengan biasanya malah putri dari kalangan kerajaan gitu, karena dengan saluran perkawinan itu merupakan salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia yang paling cepat. Karena pedagang ini dianggap sebagai seseorang yang terhormat, jadinya pihak pedagang akan mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat gitu, sehingga akhirnya anak-anak hasil pernikahannya pun menganut agama Islam juga. Dan biasanya perkawinan ini akan mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam gitu. Bahkan banyak kalangan keluarga istana ini yang tadinya bercorak Hindu Buddha perlahan-lahan menjadi bercorak Islam gitu. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian untuk pernyataan kedua, di Indonesia Timur kaum muslim pendatang tidak mengalami konflik politik perebutan kekuasaan seperti yang terjadi di beberapa kerajaan di Pulau Jawa. Nah, yang ini juga benar. Tapi hubungan sebab akibatnya kalau dilihat lagi sepertinya kurang nyambung ya antara faktor perdagangan perkawinan dengan konflik politik gitu. Mungkin kaum muslim pendatang kalau misalnya di Pulau Jawa mengalami penolakan atau gimana, cuman itu nggak berpengaruh ke saluran penyebarannya, karena pada akhirnya perdagangan pun tetap dilakukan gitu, perkawinan juga tetap dilakukan, jadi kurang ngaruh sama bagian perebutan kekuasaannya. Oleh karena itu nggak ada hubungan sebab akibatnya ya. Berarti kalau pilihan jawabannya benar, alasannya benar tapi tidak memiliki hubungan sebab akibat, berarti pilihan jawaban yang kita pilih adalah B. Tetap semangat dan sampai jumpa.